Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya mau melanjutkan part ketiga dari anime yang berjudul Koito Uso. Dan untuk part keduanya, kalian boleh cek di deskripsi ya. Baiklah daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 3-nya. Nah, kita lanjut lagi cerita di part 2 kemarin. Di sini Nejima sangat gugup. Apakah dia harus melakukan semua ini dengan Ririna? Peluhnya mulai bercucuran dan Nejima pun mulai berciuman dengan Ririna. Dikira Ririna menolak, rupanya dia juga tidak memberontak. Dan tentu saja Nejima langsung saja melancarkan aksinya ini. Tapi di pertengahan, Ririna seolah-olah menyesali perbuatannya ini. Dia juga sedikit menangis di sini. Dan di sini Nejima langsung meminta maaf dan langsung angkat dari kasur itu. Ririna kaget kenapa Nejima melakukan ini kepadanya. Nejima pun menjawab ini semua dia lakukan karena dia juga tak mau kalau Ririna dihukum. Dia sempat mendengar siapa saja yang tidak melakukan bercocok tanam di pertemuan ini maka mereka akan mendapatkan hukuman dari pemerintah. Ya, lebih jelasnya mungkin sekarang mereka sedang diawasi. Tapi Ririna merasa ini salah, pemerintah tidak akan melakukan itu adalah privasi masyarakat. Kalau mereka sampai ketahuan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah pasti akan diragukan. Dan mereka juga memperkarakan masalah ini ke pengadilan. Dan Nejima pun baru sadar, ternyata dia salah paham. Dia tak memikirkan masalah ini dengan matang, sehingga sekarang dia membuat Ririna kesal kepadanya. Dan Ririna juga tak menyangka kalau mereka akan melakukan ini. Ditambah lagi ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini. Nejima benar-benar minta maaf. Di saat dia ingin mendekati Ririna, Ririna langsung mengatakan kalau dia benar-benar tidak nyaman berada di dekat Nejima untuk sekarang ini. Dan Nejima pun segera menjauh dari Ririna. Sampai keesokan hari paginya, Ririna dan Nejima masih belum bicara juga. Nah, di sini Nejima juga tak sengaja bertemu dengan salah satu pegawai pemerintah. Dia sangat kesal kepada pria ini. Karena omongan dia kemarin, dia sampai melakukan sesuatu yang membuat pasangan jodohnya kesal. Semakin hari terus berlalu, kabar dari Ririna juga tidak terdengar lagi. Dia sama sekali tidak menghubungi Nejima. Tapi tidak berapa lama, Nejima mendapat pesan dari teman sekolahnya. Kalau dia harus segera datang ke kelas siang ini. Rupanya di sana para siswa sudah sangat sibuk. Mereka akan mempersiapkan latihan drama untuk acara festival sekolah. Nisaka akan menjadi Juliet, sedangkan Takasaki akan menjadi Romeo. Sebenarnya Nisaka sama sekali tidak berminat untuk melakukan semua ini. Tetapi dia diancam oleh guru untuk menjadi Juliet. Karena kalau tidak, kehadiran Nisaka yang sedikit itu akan dipotong 30%. Sepanjang hari dan sepanjang waktu Nejima masih saja murung. Sesekali dia selalu memeriksa ponselnya apakah ada pesan dari Ririna atau tidak. Dan kemurungannya ini juga sampai disadari oleh Takasaki. Dan saking seringnya melamun, tangan Nejima tak sengaja terkena palu karena menyelamatkan gantungan kunci kayu yang sempat diberikan oleh Ririna kepadanya. Dan akibatnya tangannya menjadi terluka dan langsung dibawa ke UKS untuk diobati. Di sini Takasaki sangat khawatir apakah Nejima baik-baik saja. Dia benar-benar tidak tenang saat mengetahui tangan Nejima terluka. Nejima pun langsung menyeletuk, mungkin saja saat ini dia sedang terkena karmanya. Dan di sini Nejima juga langsung membahas mereka yang tidak pernah saling bicara hampir 1 bulan ini. Setelah mereka berkemah kemarin. 罰が当たったんだ。高崎さんと話すの随分久々な気の後すぐテストだったのもあるけど。 Di sini Takasaki menjawab apa yang dikatakan oleh Nejima. Sebulanan ini dia selalu melarang dirinya untuk mendekati Nejima. Dia tahu kalau dia memang tidak pantas berada di dekat Nejima. Tapi meskipun dia melarang dirinya sendiri, dia tetap saja tidak bisa. これ以上好きになったら心臓が禁止してたのにほら変だよ絶対変 Dan di sini Takasaki penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Ya, jika Nejima berkenan, dia juga ingin mengetahui beberapa hal. Karena seharian ini Nejima tampak sangat murung. Nejima pun bercerita kepada Takasaki kalau dia tak sengaja menyakiti Ririna dan membuatnya marah. Dan mereka juga sudah tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi lagi. Dan itu yang membuat dia sangat bersalah kepada Ririna. Mendengar hal itu, Takasaki pun berinisiatif untuk bertemu dengan Ririna setelah pulang sekolah. Di sini mereka berdua menikmati hidangan pancake dan juga hot cake sambil bercerita. Dan di sini Takasaki langsung saja bertanya kepada Ririna apakah ada masalah dengan dia dan juga Nejima. Karena Nejima tampak murung sesekali akhir-akhir ini. Di sini Ririna pun menjawab,
Dia tak ingin menemui Nejima tetapi dia juga merasa kesepian. Dan mungkin saja Takasaki tahu apa yang dirasakan oleh Ririna ini. Tapi Takasaki sama sekali tak mengatakan apa-apa. 会いたくないのにすごく Sementara di tempat lain, Nejima yang sedang kesusahan malah diminta temannya untuk membeli beberapa barang yang mereka perlukan. Dan di sini juga Nejima tak sengaja bertemu dengan mas-mas dari pemerintah. Nejima sedikit kaget dan mas-mas ini juga malah ingin kabur. Tetapi Nejima menarik bajunya. Nejima ingin bertanya beberapa hal kepada mas-mas ini. なさい話いいですか Ya, di sini Nejima ingin curhat kalau dia telah menyakiti hati calon perjodohannya. Dia juga ingin minta maaf kepada gadis perjodohannya ini. Dan Nejima benar-benar ingin membuat Ririna ceria seperti dulu lagi. Ya, mas-mas ini hanya memberikan beberapa saran saja. Dia tidak tahu apakah ini bisa membantu apa tidak. Selama dia bekerja di kantor pemerintah ini, ada kejadian yang serupa juga sama seperti Nejima. Dan sepertinya juga ini adalah kisah mbak-mbak dan mas-mas kantor pemerintah ini. Ceritanya sedikit sangat mirip. Pada akhirnya mereka hanya bisa jujur dengan perasaan mereka sendiri. Ya, perjuangan Nejima masih panjang. Jika Nejima ingin Ririna ceria lagi, lakukanlah. Jangan terlalu banyak mikir. Ya, segeralah bertindak. Nejima sangat senang akhirnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. ゴミ野郎と比べたらお前はじゃあぐだぐだ考えずにこうありがとうございます Dan di sini Nejima mulai mengirim pesan kepada Ririna. Dia menceritakan semua aktivitasnya akhir-akhir ini. Dia juga masih ingat dengan janji mereka yang akan pergi ke makam sejarah bersama-sama dan apakah Ririna masih mau pergi dengannya lagi. Tidak harus sekarang juga, mungkin lain kali juga bisa. Waktu terus berlalu, Ririna masih belum membalas pesan dari Nejima. Dan pada akhirnya, pada suatu pagi, Nejima menerima surat dari Ririna. Dia tak bisa membalas pesan Nejima karena dia merasa kalau dia belum tenang. Jadi dia memutuskan untuk membalas pesan Nejima lewat surat yang dia kirimkan. Inti dari surat ini adalah motivasi dan semangat untuk Nejima. Semoga festival sekolah Nejima berjalan lancar. Dan Nejima sangat senang dengan balasan pesan dari Ririna. Sementara di tempat lain, Takasaki masih melanjutkan latihan dialognya, tetapi dia malah gagal fokus dengan ucapan Ririna. Rasanya dia tahu kalau Ririna sedang jatuh cinta kepada Nejima, tetapi dia tidak mau mengatakan itu kepada Ririna. Dia merasa kalau dia benar-benar egois. Jika dia mengatakan itu, mungkin dia akan kehilangan semuanya. Dan mungkin juga sekarang Nejima juga sudah menyukai Ririna. 何もかも失ってしまうような気がいつからこんなわがままになった島君の相手がリリちゃんでよかった Keesokan harinya, Takasaki yang masih khawatir langsung menemui Nejima. Dia hanya ingin tahu bagaimana keadaan Nejima sekarang. Apakah tangannya sudah baik-baik saja? Nejima merasa bersalah karena telah membuat Takasaki mengkhawatirkannya. Dan dia juga memberitahu Takasaki kalau dia dan Ririna sudah bicara lagi. Dia tidak tahu apakah dia sudah dimaafkan atau belum. Tapi yang dia tahu kalau dia akan selalu berusaha. Ya, Takasaki cukup senang mendengar kabar keduanya ini. Dan mereka pun langsung saja berpisah. Tapi nyatanya Takasaki sangat takut. Mungkin dia sangat takut kalau Ririna dan Nejima menyadari perasaan mereka berdua ini. Di sini Takasaki mulai berlatih lagi. Aktingnya sangat bagus. Semua orang sangat menyukainya. Ini seperti jalan hidup yang dia alami sekarang. 僕の人生は台無しだなのに君はけれども君のいない人生は Sedangkan Nisaka dia tidak ada di kelas, dia menyendiri di kelas lain. Nejima pun datang menghampirinya, tapi tidak berapa lama baju Romeo dan Juliet sudah selesai didesain. Mereka pun langsung melihatnya. Tapi Nisaka sangat tidak menyukai baju ini. Ini adalah baju perempuan yang sangat menawan. Dia tak ingin memakai baju ini. Dia pun langsung saja pergi dari sana. 佐伯さんのデザインマジやばいすご服飾志望これでもらえたら多分大丈夫 Dan di sini Nejima langsung saja menyusul Nisaka. Dia tak ingin kalau Nisaka meninggalkan drama mereka. Semua orang sudah berlatih keras untuk drama ini. Jadi dia harap kalau Nisaka jangan sampai mengundurkan diri karena baju itu. Dan karena Nejima ini terlalu ikut campur, jadi Nisaka sangat kesal. Dan dia langsung menepis tangan Nejima yang kebetulan tidak sengaja memegang bahunya. Dan di saat yang sama juga ayah Nisaka tiba-tiba muncul. Dia melihat semua yang terjadi ini, Nisaka tak mau ribut lagi. Dia memutuskan untuk kabur saja. Tapi ayah Nisaka ini sangat keren. Dia mengejar Nisaka tanpa menggunakan tangga. Dan dia langsung saja mengajak Nejima dan juga Nisaka untuk menyantap hidangan sushi yang lezat dan bergizi. お前に俺の何がわかんの
手で女装とか普通恥ずかしいよね。なんか同情してんのか知らないけど。何喧嘩？ Ayah Nisaka juga mulai bertanya-tanya siapa Nejima ini. Nejima pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah teman Nisaka. Di sini ayah Nisaka merasa senang anaknya tidak mempunyai banyak teman. Jadi dia berharap kalau Nejima bisa menjaga anaknya ini. Dulu sikap Nisaka tidak seperti ini. Dia adalah anak yang populer dan mempunyai banyak teman. Tapi sekarang dia lebih ke menjadi anak yang pendiam. Tapi bagi Nejima, Nisaka tetaplah menjadi anak yang populer. Walaupun dia agak sedikit cuek saja. Dia tahu kalau anaknya ini sering pilih-pilih teman dan moodnya juga kadang suka berubah-ubah. Tapi dengan Nejima, dia sedikit berbeda dan mungkin ini adalah hal yang luar biasa. Dan ayah Nisaka ini meminta Nejima untuk terus berteman dengan putranya. あんな性格で気難しくて心を開いて一緒にいるの。これからも Setelah menyantap hidangan yang sedap, Nisaka dan Nejima langsung pulang saja. Dan di sini Nejima bertanya kembali kepada Nisaka apakah dia masih mau menjadi Juliet. Ya, Nisaka sebenarnya masih tidak mau memerankan karakter Juliet. Dia juga tak mau menjadi pusat perhatian nantinya. Tapi menurut Nejima, walaupun cerita Romeo dan Juliet sangat tragis di akhir ending ceritanya, jika Nisaka yang memerankan karakter itu, mungkin akan menjadi cerita yang indah. Dengan bujukan rayuan mautnya si Nejima, akhirnya Nisaka pun setuju untuk melanjutkan perannya sebagai Juliet di festival sekolah mereka nanti. Dan tentu saja itu membuat Nejima sangat senang. Ditambah lagi, baru pertama kalinya Nejima melihat Nisaka tersenyum malam ini. その恋は無意味じゃないってやるよジュリエット。お前笑ったよね。 Dan keesokan harinya, pengukuran untuk baju Romeo dan Juliet pun langsung dilakukan. Dimulai dari Takasaki, kemudian dilanjutkan dengan Nisaka. 何センチとか言ってめちゃくちゃ柔らかい。あ、ちょっと触ってみ。本当？ちょっと触らせてさあ、やっぱいるよね。 Bulan Agustus pun mulai berlalu dan sekarang mereka akan memasuki semester baru, di mana Nejima dan Ririna masih saja saling berkirim surat untuk saling berkabar. Sedangkan anak-anak yang lainnya masih sibuk untuk menyiapkan hari festival nanti. Mereka berlatih dengan sangat keras untuk drama ini. Sedangkan Nejima dan juga Takasaki masih seperti biasanya. Takasaki masih menjaga jarak untuk dekat dengan Nejima, karena dia masih memikirkan perasaan sahabatnya, yaitu Ririna. Tapi di sini Nejima merasa ada yang aneh. Apakah Takasaki baik-baik saja? Tanya Nejima. Ya, Takasaki juga merasa tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi dia akan berusaha untuk memerankan drama Juliet dan Romeo ini. Dan di sini Takasaki juga bertanya, apakah Ririna akan datang ke festival mereka nantinya? Di sini Nejima menjawab kalau dia sudah memberi tiket untuk Romeo dan Juliet kepada Ririna. Tapi dia juga tidak tahu apakah Ririna akan datang atau tidak. Ya, semoga saja Ririna mau datang ke festival nanti. 主役とか任されても頑張って。あ、まだ。 Tapi di sini juga Nejima sedikit kaget kalau nantinya adegan Romeo dan Juliet akan ditambahkan dengan adegan ciuman, yaitu untuk menarik perhatian penonton saja. Ya, Takasaki dan Nisaka sebenarnya juga menolak, tetapi mereka terus saja dipaksa. Ya, mau tidak mau mereka harus melakukannya. 待って、キスって？もちろん二人ともそこで断ったけど。 Dan karena penasaran, Nejima pun bertanya, bagaimana menurut Takasaki tentang Nisaka? Ya, Takasaki menjawab kalau Nisaka terlihat keren di saat dia terlihat serius. Tapi Takasaki langsung menyeletuk apakah sekarang Nejima sudah menyukai Ririna. Nejima pun langsung menjawab kalau orang yang dia sukai sekarang adalah Takasaki saja. Dan Nejima juga masih bingung apa itu cinta. Karena akhir-akhir ini dia sangat sering memikirkan hal itu. Menurut Takasaki, cinta itu adalah ketika kita selalu memperhatikan dan mencari di saat orang itu tidak ada. Itu adalah definisi cinta yang dia alami 6 bulan yang lalu. 僕が好きなのは高崎さんで。好きって何？どうした瞬間に目で追って近くに。 Dan setelah menyukai Nejima itu bagaikan sebuah keajaiban baginya. Dan di saat teman-teman mulai bercerita saat pertama kali mereka berciuman, dan dia juga mulai memikirkan untuk berciuman dengan Nejima. Dan semua itu menjadi kenyataan seperti keajaiban saja. Tapi sayangnya, dia bukanlah orang yang terpilih untuk Nejima. Dia bukanlah pasangan perjodohannya. Dan setelah mendengar semua itu, Nejima menjadi tidak tega. Dia langsung saja memeluk Takasaki dengan sangat erat. だって私は選ばれてないからかりどんどん好きになっちゃって。 Di hari selanjutnya, pentas seni untuk drama Romeo dan Juliet pun mulai berlangsung.
Nisaka juga sudah mulai mencoba baju untuk kostum Juliet. Begitu juga dengan Takasaki, dia juga sangat cantik walaupun baju yang dia kenakan adalah baju Romeo. Orang-orang datang ke acara festival itu juga lumayan ramai, termasuk orang-orang yang bukan dari sekolah mereka. Nejima juga terlihat sangat sibuk membagikan selembaran untuk drama Romeo dan Juliet. Nejima merasa sekolah mereka sekarang tampak sedikit berbeda. Mungkin karena semuanya terlalu sibuk dengan festival budaya. Dia juga merasa kalau Takasaki adalah gadis yang manis, rajin, pekerja keras meski dia sedikit ceroboh. Dan di sini juga terlihat teman SMP mereka, Mina, datang juga ke festival budaya ini. Dia adalah gadis yang cukup galak saat mereka SMP dulu. Dia juga tak segan-segan untuk memarahi Nejima dulunya. Nejima sangat takut untuk bertemu dengan Mina. Jadi dia mengendap-endap untuk kabur dari sana. Tapi keberadaannya ini langsung disadari oleh Igarashi. Dan Nejima pun langsung ketahuan oleh Mina. Dan tak henti-hentinya Mina meneriaki Nejima yang dia anggap sangat sombong karena tidak menyapanya. Tapi Nejima tak ambil pusing, jadi dia langsung saja kabur dari sana. Tapi di sini dia malah bertemu dengan mas-mas dari kantor pemerintahan. Dia datang ke sekolah ini untuk mengurus anak lain yang ada di dalam daftar perjodohan. Di sini dia ingin membahas pertanyaan yang pernah Nejima tanyakan sebelumnya kepadanya kemarin. Dan dari hasil pemberitahuan yang dia cari, Sanada Ririna adalah gadis yang benar dijodohkan kepada Nejima. そんなわけねえだろ仕事だしそういやこの間お前の政府通知の相手 Dan mungkin saja pemberitahuan dalam ponsel Nejima itu telah diganggu oleh seseorang dalam penyampaiannya. Dan mungkin ada orang yang dengan sengaja memalsukan penyampaian itu. Dan mungkin juga ada kesalahan sistem di sini. Dan mas-mas ini juga penasaran jika memang pemberitahuannya salah, Nejima mau apa. Dan di sini mas-mas ini juga meminta Nejima untuk segera berbaikan dengan gadis perjodohannya. Dan barusan dia juga melihat kalau Ririna telah datang ke sekolah ini. Mungkin dia akan menonton drama Romeo dan Juliet. Dan di sini Ririna tidak datang sendirian. Dia datang bersama Mimasaka. Ririna benar-benar gugup untuk datang ke sekolah ini. Tetapi dia tak mungkin kembali karena Nejima sudah memberikan tiket kepadanya. Dan di sini Mimasaka juga tak sabar untuk melihat pria perjodohan Ririna. Di sini Nejima tampak gugup, apakah Ririna memang benar-benar datang? Tapi di sisi lain, dia juga masih memikirkan Takasaki. Dan dia juga tidak tahu harus bagaimana nantinya dia bertemu dengan Ririna. Dan secara tidak sengaja mereka langsung saja berpapasan. Dan itu membuat keduanya salah tingkah bukan main. Nejima juga sangat gugup melihat penampilan Ririna ini. Dia benar-benar sangat manis. Dan karena kegugupan mereka berdua ini, wajah mereka langsung memerah. Dan mungkin saja Mimasaka sudah menyadari pria perjodohan Ririna. 3階ですこの階段を上がったよかったらどうぞ Dan sekarang pentas drama Romeo dan Juliet pun akan segera dimulai. Semuanya sangat sibuk dengan semua ini. Nejima juga ingin sekali berpartisipasi di dalam kesibukan teman-temannya. Takasaki juga sangat cantik dengan baju Romeo-nya, apalagi Nisaka, dia benar-benar sangat menawan dengan baju Juliet ini. Di sini Nejima pun merasa kalau Nisaka benar-benar hebat, kalau dia pasti tidak akan bisa. Padahal dia saja tidak tampil di panggung, tetapi dia malah yang tidak bisa tenang. Dia juga merasa kalau dia tidak banyak membantu di festival budaya ini. Tapi bagi Nisaka tidak begitu. Berkat perkataan Nejima juga, dia jadi semangat untuk menyelesaikan drama Romeo dan Juliet ini. Ini juga cukup menyenangkan baginya, karena mereka melakukan ini dengan teman sekelas mereka. Dan terakhir kali dia seperti ini mungkin saat dia masih SD. Dan di sini Nisaka langsung saja menunjukkan wajah menawannya di depan Nejima. Dia seperti putri walaupun dia pria. でも俺はさこうやってみんなで何かするのってお前があの時言って Dan sekarang pentas Romeo dan Juliet pun langsung dimulai. Mereka benar-benar sangat keren saat di atas panggung, baik itu Takasaki maupun Nisaka. Mereka benar-benar sangat keren dan membuat semua orang yang di sana menjadi terkesima. Dan di akhir cerita, semua penonton memberikan tepuk tangan mereka untuk drama ini. Mereka benar-benar sukses di dalam festival budaya ini. Dan setelah drama ini selesai, mereka semua pun langsung bubar. 水戸で会って僕の息をするたびに私の愛する人のために Tapi di sini Nejima bertemu dengan teman SMP-nya yaitu Igarashi. Mereka saling menyapa. Tetapi yang paling membuat Nejima kaget adalah kalau ternyata Igarashi tahu tentang pemberitahuan pemerintahnya dengan Takasaki. Nejima kaget dari mana Igarashi tahu tentang pemberitahuan itu.
Dan di sini Igarashi juga bertanya bagaimana pendapat Negima dengan penampilan Takasaki hari ini. Negima menjawab kalau Takasaki terlihat keren, tapi bagi Igarashi, Takasaki sosok indah yang akan menghilang. Itu mungkin karena Takasaki mengerahkan segalanya demi cinta sejak dia berumur 15 tahun. Dan Igarashi juga mengatakan kalau Takasaki adalah jodoh Negima yang sebenarnya. Dan tak sengaja juga percakapan Igarashi ini didengar oleh Ririna. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 3 dari anime yang berjudul Koito Uso. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di part 4 berikutnya. Bye-bye.